Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati, channel khusus pembelajaran budidaya tembakau. Nah oke dulur, sekarang tanggal 18 Mei 2025, tepatnya hari Minggu. Tadi ada yang sharing dengan kita untuk cara pemupukan metode tunggal atau metode kocor yang bagusnya itu di area pesawahan. Sebetulnya dari kemarin-kemarin itu saya pengen mengulas lebih lanjut ya tentang metode dengan cara ditaju maupun dengan cara dikocor atau disiram. Sebenarnya itu tidak ada bedanya ya, bagus semua itu lur, nggak ada bedanya sama sekali. Tapi yang namanya pemupukan taju dan pemupukan tunggal itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kualitas insya Allah kualitasnya sama, tapi untuk kelebihannya dan kekurangannya kita bahas di sini. Kalau untuk yang metode kocor sudah dibuktikan sendiri ya, dari umur 15 hari, 25 hari sampai 35 hari dengan metode kocor. Dan ini saya mohon maaf, bukan pengen jadi guru, pengen jadi sok pinter, pengen jadi suhu, tidak. Di sini kita belajar berdasarkan pengalaman. Kalau misalkan nanti ada omongan saya yang kurang berkenan atau berbelit-belit atau semacam itu, aku minta maaf. Nah oke dulur, kita bahas yang satunya lagi, metode dengan cara dibenamkan. Nah ini tanaman ini genap umur 12 hari setelah tanam ya. Ini kebetulan juga masih ada daun tembakunya sedikit-sedikit. Ini bukan di area sawah lur. Perlu saya perjelas lagi, ini hanya sebuah eksperimen. Mohon jangan diikuti dulu tentang tanaman ini yang masih ada tembakonya, terus yang atasnya ada tembakonya, bawahnya sudah ditanami lagi. Ini hanya eksperimen. Nanti kalau misalkan gagal, kita ulas lebih lanjut. Kita kasih tahu kalau gagal. Kalau misalkan ini berhasil, mungkin buat jadi pengalaman ke belakangnya lagi. Jadi nggak ada salahnya kita mencari pengalamannya lebih banyak. Nah, biasanya orang kebanyakan itu kalau misalkan saya sendiri lor, kalau misalkan di metode persawahan ya, tanam di areal persawahan, biasanya saya memakai pemupukan dengan cara ditaju. Itu untuk areal persawahan. Kok kenapa yang kemarin nggak ditaju, cuma dipakai dikocor? Itu sebetulnya ada plus minusnya sendiri lor, di antara taju dan pupuk kocor. Kalau misalkan pupuk kocor itu bagusnya, paling bagus itu menurut saya ya, itu di dataran tinggi. Karena apa? Biasanya dataran tinggi itu ditanamin jagung, dan pastinya kalau misalkan batang dari pohon jagung sendiri itu nggak bakalan habis, pasti dibakar. Dan di situ terdapat sebuah residu atau yang nanti lama kelamaan akan menjadi pupuk fosfat dan nitrogen. Kalau misalkan kita dengan cara kita taju, kalau di sini
kebanyakan yang saya pernah alamin itu tembakonya sulit mateng karena pupuk fosfor dan nitrogennya itu terlalu banyak lur. Jadinya sulit banget untuk mateng. Itu pengalaman saya. Sedangkan kalau misalkan kita tanam di areal persawahan, dalam logika kita itu pasti kebanyakan orang itu tanaman yang di areal persawahan itu pasti tanaman padi. Betul atau tidak lur? Dan kebanyakan juga kalau misalkan di daerah sini pohon padinya itu jeraminya itu dibuat makan ternak, jadi tidak ada sisa-sisa yang dibakar. Nah, dari pengalaman disitulah lur, kalau misalkan kita nggak pakai pupuk taju, itu kebanyakan daunnya itu kurang tebal dengan maksimal. Itu untuk versi saya, bukan versi orang lain. Karena kalau misalkan saya itu memakai kedua metode tadi, tapi beda lahan ya, beda pengaplikasian di lahan. Kalau misalkan saya di daerah dataran tinggi saya pakai pupuk kocor. Kalau misalkan di daerah persawahan saya pakai pupuk tunggal atau dibenamkan. Nah, untuk dulur-dulur semua, monggo yang mau memilih antara pupuk dibenamkan atau dikocor, itu menurut saya itu kualitasnya hampir sama, beda sedikit lur. Kalau pupuk ditaju itu biasanya itu hitamnya terlalu pekat dan tidak cocok kalau misalkan di daerah dataran tinggi. Itu versi saya. Dan kalau misalkan untuk metode kocor, kita pengaplikasiannya di daerah dataran rendah, itu kurang bagus juga. Karena dia itu terlalu kuning, kurang hijau sedikit. Nah, dari situlah lur, saya bisa menyimpulkan kalau saya jujur ya, kalau di daerah persawahan pasti pakai pupuk taju. Kalau di daerah pegunungan atau yang banyak residunya, saya pakai pupuk kocor. Dan pupuk taju biasanya saya itu sebelum tanaman ini umur 7 hari setelah tanam, saya sudah taju. Jadi setelah 7 hari kita tanam, 7 hari kita taju samping sini lor. Samping sini kita taju, ibaratkan ini taju ya. Untuk jaraknya ini minimal 7 sampai 10 cm. Jadi satu genggaman ini lebih bagus. Jangan terlalu dekat di sini ya, apalagi sampai ditaburkan begitu saja di di batangnya, nanti gosong bisa mati. Dan untuk pengaplikasiannya biasanya untuk metode pupuk taju atau dibenamkan itu perbandingan ZK setengah ember untuk SP36-nya 1 ember dan ZA-nya 4 ember. Itu untuk perbandingan. Saya ulangi lagi, ZA 4 ember, SP36 1 ember, ZK-nya setengah ember. Itu untuk pupuk taju yang pertama di usia 7 hari setelah tanam. Jadi tanaman ini masih agak sedikit layu, kita pupuk di sini.
katanya kok apa namanya pupuk suruh ngocor sampai 15 hari, kok itu 7 hari sudah di apa pupuk. Kita logikanya di sini lur. Kalau misalkan kita pupuk di sebelah sini, otomatis pupuk ini akan keserap oleh akar itu di usia 35 hari ke atas. Jadi akar sampai pupuk ini itu sampai 30 sampai 35 hari ke atas baru nyampe pupuknya lur. Jadi kalau kita taju di daerah sini di usia 7 hari itu aman, nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai kena apa namanya batangnya ini lur. Insya Allah aman. Untuk pengaplikasiannya 1 sendok makan atau bisa 1 genggaman ini untuk 4 sampai 5 pohon ya. 4 sampai 5 pohon bisa diaplikasikan. Setelah itu kita tutup dengan tanah. Pokoknya mau ditaju atau mau apa namanya dicangkul itu terserah sampean. Bagusnya dan apa namanya enaknya itu di mana, biar nggak ribet itu di mana. Yang penting kita tutup dengan tanah. Tujuannya ditutup dengan tanah agar pupuknya tidak menguap lur, tidak habis lur. Itu tujuannya ditimbun dengan tanah. Itu untuk 7 hari setelah tanam. Dan setelah pemupukan yang kedua untuk metode di persawahan ya, ditaju ya, itu biasanya saya memakai dikocor lur di umur 15 hari sampai 16 hari. 14, 15, 16 enggak apa-apa, yang penting jangan sampai lewat 18 hari. Nah, tujuannya pupuk pengocoran yang pertama itu apa, Mas? Tujuannya agar pupuk di sini itu kan masuknya sekitar 30 sampai 35 hari ke atas baru masuk, lur. Kalau misalkan kita cuma pupuk di sini, otomatis di sini akar di sebelah sini itu enggak bakalan bisa sampai ke sini. Kalau enggak kita kocor itu di sini enggak bakalan bisa merasuk. Enggak bakalan bisa masuk ke sini. Jadi umur 15 hari kita kocor dengan perbandingan pakai gelas aqua 1 apa namanya untuk 20 liter itu pakai 1 gelas Jet A, terus 1 gelas urea. Kita di sini masih memakai urea. Dan kita kalau sudah ada pupuk tajunya ini ada SP36, jadi pengocoran pertama itu kita hilangkan SP36-nya. Jadi di sini kesimpulannya, walaupun pupuk taju di sini sama dikocor ini itu yang penting 1 kali saja pemupukan SP36 agar tidak terlalu hijau, agar hijaunya pas, nanti tebalnya juga pas, kita memeramnya juga mudah. Nah itu lur. Setelah kita kocor, kita pengaplikasiannya lagi pemupukan yang ketiga. Biasanya kalau di sawah itu ada yang pemupukan yang ketiga itu yang terakhir, ada juga sampai pemupukan yang keempat. Itu tergantung kondisi tanaman dan kesuburan tanahnya. Tapi untuk daerah sini rata-rata pemupukannya sampai ketiga, jarang banget sampai keempat. Kalau tidak apa namanya begitu kemaraunya itu jarang banget lur sampai keempat. Biasanya ketiga sudah selesai. Nah, untuk pemupukan ketiga ini kita bisa pupuk dengan takaran 20 liter air itu di gendongan air itu dengan
setengah gelas ZK dan 2,5 gelas ZA. Itu untuk pemupukan yang terakhir. Untuk pemupukan di usia 25 sampai 30 hari. Setelah itu kita hentikan, tinggal kita dangir untuk penimbunan. Kalau masalah dangir sudah ada di video, tinggal kita menunggu hasilnya saja. Kok di 40 hari kok enggak dipupuk lagi? Kenapa, Mas? Karena di sini sudah ada pupuknya, lur. Otomatis pupuk yang di sini itu buat simpanan di usia 35 hari sampai kita punggel, lur. Di sini jadi merasuknya pupuk ini sedikit demi sedikit itu masuk dengan sendirinya nanti, lur. Kalau akarnya sudah sampai sini. Makanya kita hentikan pemupukan. Kalau misalkan masih kurang kita lihat kalau 30 hari setelah pemupukan, dalam waktu 1 minggu kok kelihatannya pertumbuhannya kok masih kerdil. Nah, kita bisa menggunakan 1 kali yang terakhir, itu jurus yang terakhir. Kalau misalkan masih kurang subur ya, itu kita pakai ZA 2 gelas dan ZK-nya secukupnya saja, karena ZK itu mahal. Jadinya di sini sudah ada ZK-nya, di pemupukan terakhir sudah ada ZK-nya. Kalau misalkan nggak ada ZK-nya di pemupukan yang terakhir itu juga nggak apa-apa, karena sudah ada ZK-nya di sini, lur. Nah, tujuannya di situ, lur. Semua itu ada plus minusnya, nggak ada yang kalau misalkan kita pupuk taju pastinya lebih boros. Kalau pupuk kita pakai pupuk kocor pastinya lebih irit. Tapi untuk kualitas pasti ada bedanya. Ada beda sedikit, agak tebal dan agak kurang tebal. Kalau misalkan kita kocor terus, kalau misalkan kita kocor sampai kita pengaplikasian di lahan sawah kita kocor bisa nggak apa-apa. Makanya di sini di konten ini sebenarnya pengen tak suruh milih antara pupuk kocor dengan pupuk taju. Nanti biar biar kita semua tahulah antara kelebihan dan kekurangannya itu di mana sih pemupukan di sini sama di kocor langsung tanpa adanya di sini. Itu sebenarnya sama saja, beda kualitas sedikit saja, lur. Pasti biasanya itu di saat kita munggel, biasanya kalau misalkan kita nggak pakai pupuk di sini, biasanya ini sudah ada yang kuning, lur. Tapi kalau misalkan kita pupuknya di sini, pakai pupuk benam kan, biasanya di sini masih hijau. Dan alhasil nanti setelah kita punggel di usia 55 sampai 60 hari, insya Allah nanti dari bawah pun hasilnya akan maksimal dan tebal dengan maksimal. Kalau misalkan kita pakai pupuk taju, otomatis yang bawah itu biasanya sebelum kita punggel itu sudah mulai menguning. Lah kemarin kok nggak pakai pupuk taju, yang disarankan itu di daerah tinggi, lur. Jadinya kalau kita pakai pupuk taju kebanyakan nggak mateng, lur, gitu. Jadinya kalau saya di sawah pakai pupuk taju, kalau di daerah agak tinggi nggak kita siram itu saya pakai pupuk kocor. Semua sudah ada di video. Tapi maaf, untuk
yang untuk di pupuk taju saya nggak gunakan di sini karena di sini ini masih lahan dataran tinggi. Ini hanya sebuah contoh saja. Kalau misalkan kita sudah mulai tanam di daerah persawahan, nanti kita akan sepilkan lagi. Aku takutnya nanti teman-teman banyak yang sudah tanam di areal persawahan, tapi saya belum tanam di areal persawahan. Jadi nantinya biar teman-teman itu hasilnya bisa semaksimal mungkin. Itu kalaupun ada cuaca yang sangat-sangat mendukung. Kalau misalkan cuacanya seperti ini, ya kalau pengen tanam di daerah persawahan dataran rendah, usahakan got kelilingnya kita bikin dulu sebelum tanam, karena rawan banget terkena banjir. Kalau misalkan kita tanam hari ini, besok kena hujan, besoknya kena hujan, itu nggak apa-apa lor. Yang penting nggak sampai kerendam air minimal setengah hari. Kalau misalkan tanaman kita tanam walaupun sudah besar, walaupun besar maupun kecil, kalau kita tanam kerendam air setengah hari, susah banget untuk hidupnya lor. Nah itu lor. Jadi usahakan untuk saat-saat ini, kalau memang sudah memasuki tanam di wilayah persawahan, usahakan got kelilingnya dikasih, dan got saluran pembuangan itu harus betul-betul maksimal. Nah itu dulur, sekarang semua tergantung panjenengan semua mau pilih metode kocor maupun metode ditunggal, itu tergantung orangnya sendiri. Di sini saya tidak memaksa, di sini saya tidak pengen jadi guru, di sini saya tidak pengen jadi sok pintar, di sini saya belajar dari pengalaman. Di sini real tanpa editan. Nanti kalau misalkan kita sudah tanam di daerah persawahan, insya Allah kalau misalkan ada kesempatan tanam di daerah persawahan, nanti aku sepilkan dari mulai pemupukan terus sampai terakhir. Biasanya kalau sawah itu walaupun lebarnya sedikit tapi nanti bobotnya dapat. Beda dengan di daerah pegunungan ya, itu walaupun di dataran tinggi, tapi kalau misalkan sama lebarnya dan sama tanamannya, itu lebih bobot di daerah persawahan. Ini hanya sebuah eksperimen, jangan diikutin. Yang di atasnya ada tembakonya kayak gini, mohon jangan diikutin dulu. Kalau mau ngikutin ya monggo, tapi kalau misalkan gagal ya jangan salahkan kami. Ini hanya sebuah eksperimen. Nanti kalau misalkan kendalanya di apa, terus kekurangannya di apa, nanti insya Allah kalau ini berhasil, besok di lain kesempatan pasti akan saya sepilkan lagi lur. Dengan cara yang seperti ini. Bawah atas masih ada, bawah juga ada. Tapi ini biasanya jarang banget. Ini hanya sebuah eksperimen lur. Ini tanaman umur 12 hari. Sudah saatnya pengocoran, besok sekitar 2 hari lagi insya Allah kita kocor. Oke dulur, semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, tolong dibagi sama teman-teman
atau tetangga-tetangga yang baru menanam tembakau, biar ilmu ini bisa bermanfaat lagi, biar tidak ada kegagalan dalam bertanam tembakau. Oke dulur, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.